Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para mahasiswa. Kali ini kita akan melaksanakan perkuliahan pertemuan ketiga mata kuliah ilmu lingkungan dengan topik komponen lingkungan. Komponen lingkungan terdiri dari 3 macam: A, B, C. A yaitu abiotik, B biotik, C cultural. Abiotik yaitu komponen yang tidak hidup, contohnya air, udara, api, tanah, cuaca, iklim. B biotik adalah makhluk hidup seperti tanaman dan tumbuhan. C adalah cultural. Cultural adalah hasil budidaya manusia. Jadi manusia walaupun makhluk hidup, tapi dalam hal ini tidak dimasukkan dalam kelompok biotik, tapi kelompok tersendiri yaitu cultural, karena perbedaannya dengan makhluk hidup lainnya, manusia itu punya akal budi, punya pikiran, punya inisiatif, punya naluri, sehingga dia mampu menciptakan sesuatu hasil budidaya, bisa membuat peradaban. Itulah mengapa manusia dipisahkan dari komponen biotik dan menjadi komponen tersendiri yaitu cultural. Dalam gambar berikut menunjukkan bahwa hutan-hutan ditebangi pohonnya, padahal pepohonan tersebut sangat bermanfaat bagi keseimbangan lingkungan. Bayangkan jika tidak ada pohon, maka tidak ada penahan air dan penyedia oksigen. Maka jika musim penghujan sering terjadi banjir. Air yang terlalu banyak bisa menimbulkan banjir dan menimbulkan erosi tanah, bahkan menjadi longsor. Sebaliknya, jika saat musim kemarau menjadi kekeringan, kesulitan air karena tidak ada cadangan air yang tersimpan di dalam tanah. Pohon yang fungsinya menyimpan cadangan air di dalam tanah justru ditebangi, sehingga saat musim kemarau terjadi kekeringan. Pohon-pohon yang ditebangi juga menyebabkan tanah menjadi kurang subur karena unsur hara hilang. Kenyamanan juga berkurang karena tanahnya terlihat gersang, sehingga panas, suasananya menjadi panas dan gerah. Ada juga lingkungan buatan. Lingkungan buatan itu ya yang bisa membuat itu manusia, contohnya rumah, bendungan, pulau buatan, budidaya ikan, itu termasuk lingkungan buatan. Semua hasil budidaya manusia, hasil buatan manusia itu disebut lingkungan buatan. Dalam ilmu geografi terdapat 5 komponen geosfer. Geografi itu kan mempelajari bumi, dan geosfer itu terdapat 5 komponen, yaitu atmosfer, hidrosfer, litosfer, biosfer, dan antroposfer. Atmosfer itu udara. Contoh udara misalnya suhu, kelembaban, curah hujan, iklim, cuaca, itu termasuk komponen atmosfer. Sedangkan hidrosfer yaitu yang termasuk air. Contohnya lapisan berupa air, laut, sungai, sumur, danau, rawa, itu termasuk hidrosfer. Litosfer adalah lapisan batuan. Lapisan batuan secara umum dibagi menjadi 3 jenis: batuan beku, batuan sedimen, dan
batuan metamorf. Batuan-batuan tersebut asalnya dari letusan gunung berapi yang mengeluarkan material piroklastik yang awalnya cair, kemudian karena perubahan suhu menjadi membeku jadi batuan, bongkahan batuan yang besar. Kemudian terjadi transportasi, terbawa larut melalui sungai sampai ke muara dan pantai. Dalam perjalanan tersebut terjadi pengikisan dan sedimentasi. Batuan yang terkikis terus-menerus ukurannya semakin kecil-kecil dan tinggal menjadi butiran. Contohnya pasir di pantai itu asalnya dari batu yang besar, letusan gunung berapi, kemudian tertransport, terkikis menjadi kecil-kecil. Ada lagi biosfer. Biosfer itu makhluk hidup, tanaman dan hewan. Yang terakhir adalah antroposfer. Antroposfer itu manusia, penduduk warga di muka bumi yang tinggal di muka bumi, terdiri dari banyak suku dan ras. Manusia inilah yang berperan paling penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Akan berlanjutnya lingkungan atau hancur tergantung dari peran manusia. Jika manusia sifatnya bijak dalam mengelola lingkungan, maka lingkungan bisa berfungsi, berperan terus-menerus secara berlanjut hingga generasi berikutnya. Sedangkan jika manusia serakah, semua sumber daya alam dimanfaatkan secara membabi buta, dipakai semaunya sendiri, maka anak cucu kita tidak kebagian dan habis, kemudian rusak lingkungannya. Manusia juga yang akan mendapatkan kerugian. Nah, mulai dari atmosfer kita pelajari. Atmosfer itu terdiri dari beberapa lapisan juga, yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, dan termosfer. Kita mulai dari lapisan paling bawah, troposfer, yang secara langsung berinteraksi dengan kehidupan kita sehari-hari. Troposfer dengan jarak antara 6 sampai 20 km dari permukaan bumi. Inilah yang mempengaruhi suhu, cuaca, kelembaban angin di sekitar tempat kita tinggal. Troposfer termasuk juga tempat pesawat terbang, ini ada di lapisan troposfer. Jadi di lapisan troposfer masih ada banyak oksigen yang mencukupi dan gravitasi yang cukup kuat sehingga manusia bisa nyaman tinggal di bumi.